Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama oleh Allah kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah pada saat ini. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 1, kelompok 2, evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi akan mempresentasikan mengenai instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Nah, kami di sini ada 4 orang. Yang pertama itu adalah Anissa Kotrunada, selanjutnya Aprila Muslimah, itu saya sendiri, Anita Sri Purnama, dan Dedet Agus Setiawan. Nah, ada materi pokok yang kami bahas pada kali ini, yaitunya ranah kognitif taksonomi Bloom, revisi Anderson, dan KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif. Oke, langsung saja untuk materi pertama, yaitu ranah kognitif taksonomi Bloom, yang akan disampaikan oleh Ica. Kepada Ica, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu ranah kognitif taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom, ranah kognitif, merupakan salah satu kerangka dasar untuk pengkategorian tujuan-tujuan pendidikan, penyusunan tes, dan kurikulum di seluruh dunia. Tingkatan taksonomi Bloom ada 6. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, ada pemahaman. Yang ketiga, ada penerapan. Yang keempat, analisis. Dan analisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis elemen atau unsur. Yang kedua, analisis hubungan. Yang ketiga, analisis perorganisasian dan prinsip. Selanjutnya ada sintesis dan evaluasi. Evaluasi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal dan evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecah masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ica. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dedet Agus Setiawan. Kepada Dedet, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu mengapa taksonomi Bloom harus direvisi. Alasannya yaitu yang pertama, kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus. Terdapat kebutuhan untuk mengarahkan kembali fokus para pendidik pada handbook bukan sekadar sebagai dokumen sejarah, melainkan juga sebagai karya yang dalam banyak hal telah mendahului zamannya. Karena dibutuhkan oleh pendidik masa kini masih terkait dengan masalah-masalah desain, pendidikan, penerapan program yang tepat, kurikulum standar, dan asesmen autentik. Alasan yang kedua yaitu kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran. Adanya kebutuhan untuk memadukan pengetahuan dan pemikiran baru dalam sebuah kerangka kategorisasi tujuan pendidikan. Perubahan ini mempengaruhi cara berpikir dan praktik pendidikan. Alasan yang ketiga yaitu taksonomi merupakan sebuah kerangka berpikir khusus yang menjadi dasar untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan pendidikan. Sebuah rumusan tujuan pendidikan seharusnya berisikan 1 kata kerja dan 1 kata benda. Kata kerjanya umumnya mendeskripsikan proses kognitif yang diharapkan dan kata bendanya mendeskripsikan pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Taksonomi Bloom hanya mempunyai 1 dimensi, yaitu hanya kata benda. Alasan selanjutnya yaitu proporsi tidak sebanding. Proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan penggunaan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Pada taksonomi Bloom, lebih memfokuskan penggunaan taksonomi pada asesmen. Alasan selanjutnya itu tidak menekankan subkategori. Taksonomi Bloom menjabarkan 6 kategori tersebut secara mendetail, namun kurang menjabarkan pada subkategorinya sehingga sebagian orang akan lupa dengan subkategori taksonomi Bloom. Alasan selanjutnya yaitu ketidakseimbangan proporsi subkategori dari taksonomi Bloom.
Kategori pengetahuan dan komprehensi memiliki banyak subkategori, namun 4 kategori lainnya hanya memiliki sedikit subkategori. Demikian materi dari saya, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dedet. Selanjutnya mengenai perubahan dari kerangka pikir asli ke revisi akan disampaikan oleh Anita. Kepada Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi kita, yaitu pada perubahan dari kerangka pikir asli ke revisi. Jadi, pada perubahan ini terdapat beberapa perubahan. Yang pertama pada poin pengetahuan. Di sini terdapat 2, yaitu ada dimensi tersendiri dan direvisi jadi mengingat. Yang kedua ada pemahaman, direvisi menjadi memahami, aplikasi menjadi mengaplikasikan, analisis menjadi menganalisis, sintesis menjadi direvisi menjadi mencipta, dan evaluasi di sini direvisi menjadi mengevaluasi. Jadi pada revisi ini terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan yang mana pada poin dimensi tersendiri dan ada dimensi proses kognitif yang mana terdapat 6 kata kerja di sini, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kategori aplikasi menjadi mengaplikasikan. Dalam kategori ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Kategori analisis menjadi menganalisis. Dalam kategori ini hanya terjadi perubahan dari kata benda menjadi kata kerja. Kategori sintesis menjadi mencipta. Sedangkan kategori evaluasi menjadi mengevaluasi. Urutan sintesis dan evaluasi ditukar. Taksonomi revisi mengubah urutan 2 kategori proses kognitif dengan menempatkan mencipta sebagai kategori yang paling kompleks. Kategori-kategori pada taksonomi Bloom disusun menjadi sebuah hierarki kumulatif yang berarti penguasaan kategori yang lebih kompleks. Mensyaratkan maksudnya penguasaan semua kategori di bawahnya yang kurang kompleks. Sekian pemaparan materi dari saya alihkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Anita. Selanjutnya mengenai taksonomi Bloom, ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan Catchwall, yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, itu yang pertama adalah mengingat atau remember. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning dan pemecahan masalah problem solving. Yang kedua adalah memahami atau mengerti atau understand. Memahami atau mengerti berkaitan dengan aktivitas, mengklasifikasikan dan membandingkan atau comparing. Yang ketiga adalah menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedur atau procedural knowledge. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan mengimplementasikan. Selanjutnya adalah menganalisis. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif, memberi atribut dan mengorganisasikan atau organizing. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi atau evaluate. Evaluasi meliputi mengecek dan mengkritisi. Selanjutnya adalah menciptakan. Menciptakan sendiri meliputi menggeneralisasikan dan memproduksi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri mengenai KKO penilaian pengetahuan ranah kognitif. Nah, dari C1 sampai dengan C6. Nah, yang pertama itu adalah C1 mengingat. Bisa teman-teman lihat di sini apa-apa saja dari mengingat ini kata kerja operasionalnya. Dan juga di C2 ada memahami, di C3 ada menerapkan, di C4 ada menganalisis, dan di C5 ada mengevaluasi, serta di C6 ada menciptakan. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat satu RPP, nah kita juga harus berpatokan kepada KKO ini. Itu sedikit dari saya mengenai materi ini.
Baiklah, mungkin dari kelompok kami, dari kelompok 2, sudah selesai memaparkan hasil diskusi kami pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.